Anda menyaksikan Buletin Malam, saya Yulia Supatmo. Segera kami hadirkan perkembangan terakhir seputar bencana gempa dan tsunami yang melanda Indonesia maupun berbagai kawasan lain di Asia. Dari tanah air, korban meninggal di Aceh dan wilayah Sumatera Utara meningkat menjadi lebih dari 4.700 korban, sementara 15.000 warga terpaksa mengungsi. Dan dari Asia, upaya pencarian korban terus dilakukan pemerintah negara-negara yang dilanda bencana gempa dan tsunami. Di Sri Lanka, jumlah korban diperkirakan mencapai lebih dari 12.000 orang. Laporan pertama kami sampaikan dari Nangro, Aceh Darussalam. Pemerintah menegaskan prioritas penanganan bencana gempa dan tsunami yang melanda Nangro, Aceh Darussalam, dan Sumatera Utara adalah mengatasi keadaan darurat dengan mengirim pasokan makanan, minuman kesehatan, obat-obatan, dan sarana sanitasi. Saat ini sebagian besar wilayah yang dilanda bencana masih lumpuh total. Jaringan listrik dan sarana penunjang lainnya belum dapat dipulihkan, antara lain karena sulitnya komunikasi dan transportasi. Menurut tim penanggulangan masalah kesehatan dan bencana alam Departemen Kesehatan, Selasa pagi akan dikirim 44 dokter spesialis dan 7 pemantau untuk membantu penanganan para korban. Bantuan obat-obatan yang sudah dikirim ke Aceh dan Sumatera Utara mencapai 4 ton. Sementara makanan pendamping ASI sebanyak 6,3 ton dan 519 buah kantong jenazah. Saat ini sedikitnya 15.000 orang mengungsi dan ditampung di tenda-tenda darurat yang disediakan Pemda setempat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menemui para korban di Lok Sumawe Senin tadi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan sholat gaib dan membacakan tahlil agar cobaan yang berat tidak terjadi lagi di masa depan. Angka pasti korban meninggal akibat bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera Utara termasuk Pulau Nias masih simpang siur, namun dapat dipastikan jumlah tersebut akan terus bertambah. Data terakhir Departemen Kesehatan menyebutkan korban meninggal telah mencapai lebih dari 4.700 orang. Jumlah terbanyak terdapat di Banda Aceh, yakni lebih dari 3.000 korban meninggal. Tim evakuasi Palang Merah Indonesia Senin sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat telah mulai menguburkan jenazah korban tewas akibat musibah gempa dan tsunami di Aceh. 2.000 jenazah dikuburkan di Kota Baru, 1 km ke arah airport dari Simpang Lambaru Aceh Besar. Tim evakuasi menyiapkan sekitar 3.000 liang lahat karena diperkirakan jumlah korban meninggal akan terus bertambah. Penguburan massal ini harus segera dilakukan karena jasad korban yang meninggal telah mulai membusuk. Sementara itu, tim dari Palang Merah Indonesia masih melakukan evakuasi korban meninggal di sejumlah tempat. Berbagai pantauan dan penelitian menunjukkan gempa susulan masih akan terjadi menyusul gempa dahsyat yang terjadi hari Minggu di lepas pantai barat Pulau Sumatera. Warga di lokasi bencana dihimbau untuk mengungsi sesuai arahan Satkorlak di wilayah provinsi dan kabupaten. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral pagi tadi telah memberangkatkan tim tanggap darurat ke lokasi bencana di Aceh untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat kerawanan gempa, penyelidikan, dan identifikasi tingkat kerusakan dengan menggunakan alat seismograf. Mulai gempa yang pertama sampai dengan yang ke-6, mengapa daerah-daerah yang seperti yang ke timur itu relatif tidak kena, ya. Ke utara ya. Yang paling berat adalah ke arah Siraka dan ke arah timur. Hasil analisa Departemen ESDM menyebutkan masih akan ada gempa susulan. Karena itu, masyarakat yang bermukim dalam bangunan yang telah mengalami kerusakan dan tidak layak huni dihimbau untuk mengungsi sesuai arahan Satkorlak di wilayah provinsi dan kabupaten. Sementara Satkorlak harus tetap siaga mengantisipasi terjadinya gempa susulan serta menenangkan masyarakat. Itu saran kita kepada masyarakat agar masyarakat di lokasi bencana waspada kemungkinan datangnya gempa bumi susulan dan tsunami. Oleh karena itu masyarakat untuk sementara tidak menghuni bangunan yang telah mengalami kerusakan serta menghindari bermukim di wilayah pantai pesisir yang landai, khususnya yang landai. Hingga saat ini di negara manapun belum ada alat untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya gempa dan gelombang pasang tsunami. Hasil kajian tim tanggap darurat ESDM akan berupa rekomendasi teknis tentang penanggulangan dan mitigasi bencana tsunami bagi Pemda dan kabupaten di wilayah bencana. Evaluasi awal akan dilakukan selama 2 minggu. Sumiadini dan Miller Aba melaporkan.
Suasana mencekam mewarnai sejumlah negara yang dilanda gelombang tsunami. Secara keseluruhan diperkirakan 20.000 orang tewas, termasuk di India, Sri Lanka, dan Maladewa. Laporannya kami hadirkan sesaat lagi. Selain Aceh dan Sumatera bagian utara, kerusakan material terparah dan jumlah korban terbanyak terjadi di negara-negara Asia Selatan. Kepulauan Maladewa mengumumkan keadaan darurat setelah 2/3 ibu kota Malé terendam banjir. Dan korban tewas akibat tsunami di India mulai dimakamkan secara massal. Maladewa mengumumkan keadaan darurat hari Senin menyusul gelombang tsunami yang menghantam sehingga menyebabkan 2/3 ibu kota Mali dan rumah bagi sekitar 75.000 penduduk terendam banjir. Puluhan orang dikhawatirkan tewas dalam peristiwa itu. Presiden Maumoon Abdul Goyum yang berkuasa selama 26 tahun memperingatkan bahaya pemanasan global, erosi, perubahan pola cuaca menyengsarakan negara-negara yang letaknya rendah seperti Maladewa. Sebagian besar dari 300.000 penduduk Maladewa Muslim Sunni yang terlibat dalam industri wisata andalan utama negara. Maladewa memiliki sekitar 200 pulau yang sebagian besar menjadi tujuan wisata eksklusif. Sementara korban tewas di India mulai dimakamkan secara massal hari Senin. Dikhawatirkan korban tewas di India mencapai 6.000 orang. Di Cuddalore, di Tamil Nadu sendiri, korban tewas akibat tsunami mencapai sekitar 3.000 orang dengan mayoritas korban adalah anak-anak dan wanita. Di Andhra Pradesh, 1.300 orang dinyatakan hilang termasuk nelayan dan ratusan peziarah Hindu yang tengah melakukan ritual mandi di tepi pantai hari Minggu sewaktu bencana itu terjadi. Ratusan turis menuju Colombo di Sri Lanka untuk mencari naungan sekaligus bantuan setelah dievakuasi dari daerah bencana hari Senin. Korban tewas turis asing tercatat 70 orang dari seluruh korban tewas yang diperkirakan mencapai 5.000 orang. 800.000 orang lainnya meninggalkan rumah mereka yang hancur digulung gelombang setinggi 15 meter. Di Malaysia, gelombang tsunami menerjang kawasan wisata yakni Pulau Penang di lepas pantai barat. Sejumlah wisatawan sempat merekam gambar tsunami yang tengah menghantam pantai Malaysia. Untuk mencari korban, militer Malaysia yang dikerahkan hari Senin memanfaatkan 2 helikopter dan 59 kapal serta sebuah tim penyelam dan lebih dari 120 orang untuk menyisir perairan. Para penyelam menemukan 35 korban tewas dari dalam air, namun korban tewas diperkirakan mencapai setidaknya 60 orang. Selain korban tewas dan luka, ribuan orang kehilangan rumah akibat gelombang tsunami. Tsunami merupakan serangkaian gelombang di samudra dengan kecepatan lebih dari 800 km per jam. Bila gelombang itu memasuki daerah pantai yang dangkal, kecepatannya menurun, namun ketinggiannya meningkat. Diperkirakan sedikitnya 24 turis asal Eropa meninggal dunia akibat gempa dan tsunami yang melanda Asia Selatan dan Tenggara hari Minggu. Wisatawan Jerman yang selamat hari Senin sudah kembali ke negeri mereka. Upaya mencari korban selamat maupun tewas terus dilakukan oleh Angkatan Laut Thailand. Para wisatawan Jerman tiba di Bandara Frankfurt dari Phuket, Thailand hari Senin. Setiap orang yang selamat menceritakan pengalaman masing-masing dalam menghadapi bencana tsunami atau gelombang pasang yang menggulung kawasan resor wisata Pantai Phuket. Setidaknya sudah ditemukan 392 jenazah dari area musibah di 6 provinsi yang berbatasan dengan Laut Andaman, termasuk puluhan jenazah turis asing yang ditemukan di tepi pantai di Provinsi Phang Nga. Mereka tewas dalam pakaian renang. Belum diketahui pasti jumlah korban tewas orang asing, namun Kementerian Kesehatan Thailand menyatakan jumlah korban tewas meningkat menjadi 431 orang dan 80% diantaranya adalah orang asing dengan berbagai kebangsaan seperti Amerika Serikat, Swedia, Jerman, Inggris, dan Swiss. Korban tewas dikhawatirkan bertambah menjadi 1.000 orang. 500 orang masih terjebak di sebuah pulau kecil, Koh Phi Phi, yang terkenal karena pernah menjadi lokasi syuting film The Beach yang dibintangi Leonardo DiCaprio pada tahun 2000. Angkatan Laut Thailand hari Senin masih terus menyisir pulau-pulau di Laut Andaman untuk mencari korban selamat.
setengah lusin kapal angkatan laut termasuk fregat dan 20 helikopter dikerahkan untuk membantu korban bencana alam yang melanda negeri dengan 280 pulau itu. Lebih dari 14.400 orang tewas di Asia akibat tsunami yang dipicu oleh gempa di Aceh yang berkekuatan 8,9 skala Richter dan merupakan gempa terbesar dalam 40 tahun terakhir ini. Bantuan diiringi ungkapan bela sungkawa mengalir dari Jepang dan Australia yang ternyata juga kehilangan sebagian warganya dalam bencana tsunami di Samudra Hindia. Menteri Luar Negeri Jepang Nobutaka Machimura hari Senin menyampaikan rasa duka citanya pada negara-negara yang mengalami musibah bencana alam tsunami. Machimura juga menyatakan negerinya hari Senin siap mengirimkan staf medis ke Sri Lanka. Tim medis diberangkatkan hari Senin bersama bantuan obat-obatan bagi korban bencana alam yang merupakan sumbangan pemerintah Jepang. Tim penyelamat di Sri Lanka menemukan jenazah 22 orang yang diyakini sebagai warga Jepang di Taman Safari Nasional Yala. Sementara Perdana Menteri Australia John Howard menawarkan bantuan dana bagi negeri-negeri yang terkena musibah ini, selain menyampaikan rasa simpati rakyat Australia atas musibah ini kepada mereka yang menjadi korban. Howard menawarkan statistik jumlah warga Australia yang kemungkinan menjadi korban, walau menyatakan sulit memberikan jumlah yang pasti. Diduga sekitar 500 orang Australia berada di kawasan bencana untuk berlibur atau bekerja. Pemirsa, Buletin Malam segera kembali dengan berbagai laporan dari tanah air. Di antaranya di tengah bayang-bayang bencana di Aceh dan Sumatera Utara, kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Aceh Abdullah Puteh mulai disidangkan. Di saat masyarakat Aceh masih mengevakuasi korban bencana, di Jakarta sidang dengan terdakwa Abdullah Puteh mulai digelar. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam itu didakwa melakukan 8 pelanggaran terkait proyek pembelian helikopter Mi-2, termasuk menyimpan dana APBD senilai 7 miliar rupiah ke rekening pribadi. Mempergunakan sebahagian dana bantuan perlakuan khusus untuk pembelian heli. Sedangkan menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 451 KMK.07/2001, dana tersebut hanya dapat... Dakwaan jaksa yang dibacakan Haidir Romli juga menyebutkan bahwa Abdullah Puteh tidak memasukkan ke dana APBD 2001 dan 2002 dana 9 miliar yang terkumpul dari seluruh kabupaten di NAD untuk membeli helikopter Mi-2 seharga 12 miliar rupiah. Selain itu, jaksa juga mendakwa Puteh telah merekomendasikan penunjukan langsung pihak distributor helikopter Mi-2, yakni PT Putra Pabiagan Mandiri PPM, padahal PPM belum pernah mengajukan penawaran. Atas tindakan Puteh, negara diduga dirugikan sebesar 4 miliar rupiah dari pembelian helikopter Mi-2. Namun semua dakwaan jaksa dibantah oleh Puteh. Karena saya melihat rangkaian dakwaan tersebut tidak runut dan memang susah dimengerti. Dan karenanya, dakwaan yang dituduhkan kepada saya menurut hemat saya adalah tidak benar, tidak tepat, dan tidak pada tempatnya. Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Kresna Menon, Senin pagi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kuningan, Jakarta Selatan, sempat terjadi ketegangan saat kuasa hukum Puteh mempertanyakan keabsahan 3 jaksa yang ditunjuk KPK karena diduga masih berstatus jaksa dari Kejaksaan Agung. Kalau dia penuntut umum pada KPK, maka dia harus bisa memperlihatkan surat pemberhentian sementara. Itu yang kami pertanyakan, dan itu kami anggap tidak fair pengadilan menanyakan kepada surat-surat kuasa, menanyakan identitas, tapi terhadap jaksa, majelis hakim kelihatannya mau melindungi gitu. 2004 atau setidak-tidaknya tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Namun jaksa Haidir Romli yakin penunjukan dirinya sebagai jaksa telah sah. Penuntut umum adalah penuntut umum jaksa yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Saya diangkat oleh KPK. Tapi Anda masih belum pernah diberhentikan sementara. Siapa bilang? Siapa bilang? Itu penuntut umum. Itu sudah diberhentikan. Anda sudah diberhentikan sementara. Anda tanya saja sama pimpinan kami. Siapa yang mengangkat saya? Sidang dilanjutkan hari Rabu dengan agenda mendengarkan keberatan kuasa hukum. Ani Muhyiddin dan Ruby Majid melaporkan.
Masih soal korupsi, Bupati Blitar Imam Muhadi kini ditahan di rumah tahanan Medaeng, Surabaya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana APBD senilai 68 miliar rupiah. Imam Muhadi diperiksa selama 8 jam lebih hari Senin di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Pemeriksaan dilakukan Jaksa Agung Muda Kejati Jatim Hunasim. Dari pemeriksaan sementara, Kejati Jatim menemukan bukti-bukti yang menguatkan dugaan keterlibatan Imam Muhadi dalam pembobolan dana APBD. Bersama 4 pejabat pemerintah Kabupaten Blitar lainnya, Bupati Blitar diduga membuat gaji fiktif hingga merugikan negara 68 miliar rupiah. 4 pejabat Pemkab Blitar yang telah ditahan di Rutan Medaeng, yakni Kepala Kas Daerah Solikun, Kabag Keuangan Krisanto, Kabag Pembangunan Bangun Suharsono, dan Kabag Keuangan Rusdan. Imam Muhadi ditahan bersama keempat tersangka lainnya agar tidak menghalangi proses penyidikan. Ditangkapnya seorang teroris di Bangil, Jawa Timur beberapa waktu lalu membuat polisi di Pasuruan tidak ambil resiko. Karena itu saat warga Kecamatan Winongan melaporkan adanya orang yang mirip Dr. Azhari, polisi langsung bertindak dan menggerebek rumah yang dihuni pria tersebut. Rumah dinas Dr. Gigi Penny di Kompleks Puskesmas Winongan, Pasuruan tiba-tiba mendapat perhatian ekstra dari polisi. Rumah yang sekaligus tempat praktek kedokteran gigi tersebut digerebek polisi sekitar pukul 9 Minggu pagi. Penggerebekan dilakukan setelah warga menaruh curiga pada keberadaan seorang pria yang mirip tersangka teroris Dr. Azhari. Pria tersebut tinggal di rumah Dr. Penny selama 3 bulan terakhir dan tidak banyak bergaul dengan warga sekitar. Kan gini, warga sekitarnya tuh curiga ada seorang laki-laki di situ, nggak pernah keluar. Terus kalau baca koran di teras itu nggak menghadap ke jalan, menghadap ke rumah. Jadi seolah-olah menghindar dari wajahnya kelihatan orang gitu loh. Dr. Penny sendiri membantah ada sesuatu yang janggal dengan pria yang menginap di rumahnya. Menurut Penny, pria tersebut tak lain adalah kakaknya, Eko Budi Sumantri. Namun wanita asal Malang ini menolak berkomentar lebih jauh. Oh gitu loh. Itu tapi benar saudara ibu ya? Iya benar toh. Masa saya nggak percaya itu kakak saya? Lah iya. Ada fotonya bu? Lah ada pak. Foto keluarga saya. Dr. Penny hanya menjelaskan Eko berada di rumahnya untuk menunggu panggilan lamaran kerja. Polisi dilaporkan telah memeriksa KTP milik Eko dan mengambil sidik jari serta potret wajahnya. Meski wajah Eko amat mirip dengan Dr. Azhari, polisi belum menemukan bukti ia benar-benar tersangka teroris yang saat ini masih menjadi buron polisi. Dari Pasuruan, kontributor RCTI melaporkan. Serangkaian bencana yang melanda tanah air menjadi keprihatinan kita bersama. Di Aceh, seorang korban bencana gempa dan tsunami mengungkap harapannya di tengah kisah duka yang tengah merundungnya. Buletin Malam akan kembali sesaat lagi. Kehidupan masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara diluluh lantakan dalam sekejap akibat bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah itu. Di tengah-tengah kehancuran dan kesedihan yang dirasakan para korban yang selamat, sebagian berusaha menyimpan harapan agar mereka dapat bertahan dan kembali menata hidup mereka yang telah porak-poranda. Waktu jam 8 pagi tadi, gempanya entah berapa skala Richter tuh. Kencang kali, goyang begini tanah. Kan sudah diam. Waktu gempa saya ambil anak ketiga, saya taruh di atas tempat tidur, kasur istri, selamatkan. Selang beberapa menit, nak tahu saya nak sampai setengah jam, datang tetangga bilang lari pak lari. Begitu saya buka itu diterjang air kan. Saya lari ke belakang, teringat anak. Pintu belakang patah dihantam. Air setinggi ini. Berapa meter? Sudah kami putar-putar ya. Berapa meter? Kalau 3 meter ada, kurang enggak. Itu jalan Ulili ya, sepanjang jalan itu. Kalau tempat kami kan rendah, lebih dalam lagi lah. Itu orang lari jalan dikejar sama air bergulung, tinggi airnya. Cepat air bergulung sama orang lari. Ya, kami terkurung inilah selamatkan mudah-mudahan. Saya sudah tenggelam, ini semua tenggelam dalam air dalam rumah, sudah terkurung mau putar. Mudah-mudahan selamat. Keluarga Bapak sudah lengkap semua? Ya? Keluarga Bapak lengkap semua? Iya nih, mama istri. Semua ketemu Pak ya? Ya. Bapak tinggal di mana Pak? Di Punggah Blangcu itu, samping Dr. Yong, rumah sewa. Rumah udah rata semua.
jalan 3 meter. Pokoknya kalau toko 2 tingkat. Baju Pak, udah ada baju. Saya syukur anak saya udah tenggelam, udah selamatkan dalam gelombang. Padahal saya sakit, udah 3 hari nak makan sampai sebutir nasi nak makan. Tapi keluar tenaga demi anak. Orang jalan Itu saya naik ke atas air, mana anak? Saya tanya sama istri sudah kesangkul air. Ini dia bilang, terus dia ada kasur, angkat ke atas loteng, sampai ke loteng, ambruk lagi loteng. Dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita dalam Buletin Malam. Perkembangan terkini dari Aceh dan Sumatera Utara akan kami hadirkan dalam Nuansa Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.